Sinar mentari menyebabkan permainan cahaya pada permukaan air dan menguasai bak seorang raja, kelima serambi yang mengelilingi kolam. Di sana, pekik gemetar marjiam. Airnya naik, bergerak, bercahaya. Betapa cemerlang, malaikat, dan si bocah jatuh berlutut. Sesungguhnya air, dalam pergolakannya di kolam, tampak seolah dinaikkan oleh suatu gelombang sangat besar yang sekonyong-konyong hingga ke tepian kolam, dan airnya bercahaya bagai sebuah cermin di bawah matahari. Suatu cahaya menyilaukan yang sekejap. Seorang timpang siap menceburkan diri ke dalam air dan dia muncul kembali. Sesaat sesudahnya, dengan kakinya, yang sebelumnya susut dan rusak oleh sebuah luka besar, sama sekali sembuh. Orang-orang lainnya mengeluh dan bertengkar dengannya, mengatakan bahwa bagaimanapun dia bukannya tidak dapat bekerja seperti mereka. Dan mereka terus bertikai. Yesus berbalik dan melihat seorang lumpuh terbaring di atas tilam kecilnya dan menangis. Ia menghampirinya, membungkuk dan membelainya seraya bertanya, "Mengapa kau menangis, Guru? Tak seorang pun pernah memikirkan aku. Aku tinggal di sini sepanjang waktu, semua orang sembuh, terkecuali aku. Aku terbaring di atas pembaringanku selama 38 tahun, aku sudah menghabiskan semua yang aku miliki. Sanak saudaraku sudah meninggal. Aku sekarang menjadi beban bagi seorang sanak jauh yang membawaku kemari pada pagi hari dan membawaku pulang pada sore hari. Tetapi, betapa aku sudah menjadi beban baginya. Oh, aku ingin mati saja. Jangan bersedih, kau punya begitu banyak kesabaran dan iman. Allah akan mendengarkanmu, aku harap demikian, tapi orang terkadang mengalami saat-saat depresi. Engkau baik, tetapi yang lain-lainnya, mereka yang disembuhkan, demi syukur kepada Allah, dapat tinggal di sini untuk menolong saudara-saudara mereka yang malang. Mereka seharusnya melakukan itu, sesungguhnya. Janganlah berprasangka buruk, mereka tidak sampai berpikir ke sana. Mereka tidak mendengki. Adalah sukacita disembuhkan yang menjadikan mereka egois. Ampunilah mereka, engkau baik, engkau tidak akan berbuat seperti itu. Apabila airnya bergolak, aku berusaha menyeret diriku ke sana dengan kedua tanganku. Tetapi selalu ada seseorang yang mendahuluiku, dan aku tak dapat tinggal dekat tepiannya, sebab mereka akan menginjak-injakku. Dan bahkan meski aku tinggal di sana, siapakah yang akan menurunkanku ke dalam air? Andai aku melihatmu sebelumnya, aku pasti akan memintamu, apa kau sungguh ingin disembuhkan? Maka, berdirilah, angkat tilammu dan berjalanlah. Yesus telah berdiri untuk menyampaikan perintah, dan sementara bangkit ia seolah telah membangkitkan juga si lumpuh, yang berdiri di atas kedua kakinya, mengambil 1, 2, 3 langkah, nyaris tak dapat dipercaya, di belakang Yesus yang pergi menjauh, dan ketika dia sadar bahwa dia sungguh berjalan, dia meneriakkan seruan yang membuat semua orang berpaling kepadanya. Tetapi siapakah engkau? Demi nama Allah, katakanlah padaku, apakah engkau mungkin adalah sang malaikat Tuhan? Aku lebih dari seorang malaikat. Namaku adalah belas kasihan. Pergilah dalam damai. Khalayak ramai berkumpul mengelilingi mereka. Orang banyak itu ingin melihat, berbicara, disembuhkan. Tetapi para pengawal bait Allah, yang aku pikir juga mengawasi kolam, tiba, dan mereka membubarkan himpunan yang ribut itu. Dengan ancaman hukuman, si lumpuh mengangkat usungannya, 2 palang yang dipasangi 2 pasang roda kecil dan sehelai kain compang camping yang dipakukan padanya, dan dia dengan gembira pergi seraya berseru kepada Yesus, "Aku akan mendapatkan engkau. Aku tidak akan melupakan namamu ataupun wajahmu." Yesus, yang berbaur dengan orang banyak, melangkah pergi ke arah yang berlawanan, menuju tembok-tembok. Tetapi ia belum melewati serambi terakhir ketika ia disusul oleh sekelompok orang Yahudi yang naik pitam, dari 2 kasta yang paling buruk, yang tampak diterpa angin murka, dan semuanya didorong oleh keinginan yang sama untuk menghina Yesus. Mereka melihat-lihat, mereka mencari-cari, mereka meneliti wajah-wajah orang, namun mereka tidak berhasil dalam menemukan siapa sesungguhnya yang disembuhkan. Dan Yesus sudah pergi, sementara mereka,
sebab kecewa. Seturut informasi para pengawal, bergegas menuju orang malang namun berbahagia itu yang baru saja disembuhkan dan mereka mencelanya dengan berkata, "Mengapa kau membawa pergi pembaringan ini? Ini hari Sabat, kau tidak diperkenankan melakukannya." Orang itu menatap mereka dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu bahwa ia yang menyembuhkanku berkata kepadaku, 'Angkat tilammu dan berjalanlah.' Itu saja yang aku tahu. Ia pastilah setan sebab ia memerintahkanmu untuk melanggar hari Sabat." Seperti apakah ia? Siapakah ia? Seorang Yudea? Seorang Galilea? Seorang proselit? Aku tidak tahu. Ia tadi di sini. Ia melihatku menangis dan ia menghampiriku. Ia berbicara kepadaku dan ia menyembuhkanku. Ia pergi dengan menggandeng seorang bocah. Aku pikir bocah itu adalah anaknya, sebab ia cukup tua untuk punya seorang anak seusia itu. Seorang anak, baik, jadi bukan dia. Siapakah katanya namanya? Tidakkah kau tanyakan padanya? Jangan berkata bohong, ia mengatakan padaku bahwa namanya adalah Belas Kasihan. Kau seorang bodoh, itu bukan nama. Laki-laki itu angkat bahu dan berlalu pergi. Yang lain-lainnya berkata, pasti dia. Hania dan Zakeus, para ahli Taurat itu, melihatnya. Tapi ia tidak punya anak. Meski begitu itu adalah dia. Ia bersama para muridnya. Yudas tidak ada di sana. Dia adalah orang yang kita kenal baik. Yang lain-lainnya bisa siapa saja.